Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, yang mana pada tahun 2023 tahun ini semakin hangat pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN yang menjamin nasib 2,3 juta honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan yang sedang setia menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana telah diinformasikan melalui channel ini juga bahwa akan dijadwalkan jadwal pengesahan RUASN, dan di sini sampaikan bahwa ini adalah jadwal terbaru rapat panja RUASN. Jadi rapat panitia revisi Undang-Undang ASN, para honorer jangan ragu lagi. Semangat Bapak Ibu honorer, karena ada harapan terkait dengan RUASN. Nah Bapak Ibu, kira-kira kapan jadwalnya pengesahan RUASN dan seterusnya, apa kira-kira harapan para honorer terhadap RUASN ini? Simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi mengenai pengesahan RUASN, di mana rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN belum disahkan pada 22 Agustus. Ini artinya estimasi pengesahan undang-undang baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pekan ketiga Agustus agak meleset. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan kecewa karena hanya meleset waktu saja. Namun ada kabar terbaru yang bisa menyenangkan para honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2. Ini artinya Bapak Ibu, semua honorer ya, bukan hanya kategori 2 tetapi semua, yaitu baik honorer kategori 2 maupun non kategori 2. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti, Panitia Kerja atau Panja Komisi 2 DPR RI sudah mengeluarkan jadwal rapat pembahasan hingga finalisasi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ingat Bapak Ibu ya, sudah mengeluarkan jadwal revisi pembahasan hingga finalisasi RUU ASN. Jadi dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu honorer supaya bersabar. Katanya sabar kawan-kawan honorer, RUU ASN pasti disahkan kok. Kami sudah mendapatkan jadwalnya dari Panitia Kerja atau Panja Kerja, Panja RUU ASN, Komisi 2 DPR RI. Ini kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada jpn.com pada hari Rabu, 23 Agustus, 2 hari yang lalu. Jadi syukur ya, jadwal tentang hal ini sudah ada kepastian sebagaimana yang disampaikan. Dia memahami kekecewaan honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN karena RUU ASN belum juga disahkan pada tanggal 22 setelah habis masa reses. Bunda Nur juga mengaku tidak heran dengan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa 22 Agustus yang belum mengagendakan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Kemarin itu rapat pertama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah reses diawali agenda pertama, yaitu pidato kenegaraan Presiden Jokowi 16 Agustus yang lalu. Dilanjutkan pandangan fraksi soal rancangan anggaran 2024, apakah diterima atau tidak terangnya. Dia menambahkan bagaimana bisa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan sekarang kalau pembahasan nota keuangan belum diparipurnakan. Meski begitu, Nur sepakat bahwa tidak mudah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditetapkan karena dari 2016 sudah disuarakan.
Namun harus diingat bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ada mendesak direvisi, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau manajemen P3K sudah habis. Makanya ada penghapusan honorer di November nantinya. Sebagaimana telah disampaikan bahwa penghapusan honorer per 28 November 2023 tahun ini. Bagaimana agar peraturan pemerintah tersebut bisa dibuatkan peraturan pemerintah baru dalam pengangkatan honorer menjadi P3K, yaitu harus dibuatkan peraturan pemerintah baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, harapannya Bapak Ibu, dengan dibuatkan kembali peraturan pemerintah baru, maka jelas tidak akan cemas atau tidak akan berlaku penghapusan honorer sebagaimana yang telah disampaikan melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Dengan sendirinya, para honorer semangat karena ada harapan baru dalam revisi Undang-Undang ASN. Jadi lanjutnya, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, karena mekanismenya belum menyeluruh melindungi honorer. Selain itu, tenaga honorer masih diperbolehkan bekerja. Walaupun pada dasarnya penghapusan honorer tidak diragukan lagi karena surat edaran terbaru Menpan RB terkait dengan hal itu sudah terbit. Jadi wajar kalau teman-teman honorer kecewa karena memang belum tahu mekanismenya. Jadi mereka yang juga percaya atau tidak soal revisi Undang-Undang ASN, ucapnya. Bunda Nur menghimbau seluruh honorer menggunakan nalar akal sehatnya. Bagaimana mau diangkat P3K kalau peraturan pemerintahnya saja habis masa berlakunya? Apa bedanya dahulu dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 soal honorer kategori 2? Nah, tentunya hampir sama seperti itu. Oleh karena itu, kata Nurbaiti, pemerintah mengantisipasi selama peraturan pemerintah baru tentang P3K belum selesai, mereka membuat edaran soal tetap dibayarkannya honorer yang masuk di database BKN atau di dalam database Badan Keuangan Negara. Tujuannya agar honorer tidak dipecat sambil menunggu regulasi penyelesaiannya. Saya hanya mengajak teman-teman honorer berpikir positif, ucapnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita masuk pada jadwal pengesahan, ya. Ada jadwal rapat panitia kerja RWSN yang sudah teragendakan di Sekretariat Komisi 2 DPR RI sebagai berikut. Pertama, dimulai pada hari Senin, 28 Agustus pukul 10.00 WIB, rapat panitia kerja RWSN. Agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi revisi Undang-Undang ASN kepada panitia kerja revisi Undang-Undang ASN. Itu pun pertama Bapak Ibu ya, dimulai pada tanggal 28 Agustus pukul 10.00 WIB tepat. Rapat Panja RUU ASN yang mana agendanya adalah laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU ASN kepada Panja RUU ASN. Jadwal kedua yaitu pada hari Senin 28 Agustus pukul 13.00 WIB, rapat Panja RUU ASN. Agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU ASN yang akan segera dibahas. Ketiga, hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 13.00, rapat Panja RUU ASN. Agendanya pembahasan DIM RUU ASN dan finalisasi draft RUU ASN. Jadi itulah 3 jadwal yang telah disusun Bapak Ibu terkait dengan revisi Undang-Undang ASN. Yang mana hal ini akan dimulai pada hari Senin tanggal 28 Agustus dan berakhir pada 29 Agustus, yaitu tepatnya di hari Selasa. Semuanya menyangkut RUU ASN dan kemungkinan ini menuju jadwal pengesahan. Nah, di sini disampaikan katanya, saya sih optimis sebelum November revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah disahkan. Berdoa saja, mudah-mudahan September undang-undang barunya telah ditetapkan, pungkas Bunda Nur.
Itulah informasinya Bapak Ibu, dan semoga hal ini dipantau terus mulai dari hari Senin sampai pada hari Selasa 28 sampai 29 Agustus 2023, yaitu jadwal rapat panja RWSN yang membahas terkait dengan RWSN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.